Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak serta menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana kali ini seorang apologet Kristen, dia sangat cerdas. Dia bertanya kepada Ustadz Tsuma mengenai kitabnya sendiri. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsuma kelabakan untuk menjawab pertanyaan yang simpel dari seorang apologet Kristen ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Saya harap kita juga bisa menonton diskusi ini dari awal hingga pada akhirnya, supaya kita tidak salah mengerti, bahkan kita juga bisa dicerdaskan, dan ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua, bagaimana kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain yang terus mempertanyakan iman kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Disuruh menghafal. Beda liturgi, beda Alkitab. Kok beda? Kan udah aku jelaskan di dalam live itu kan, bahwa kedokteran forensik Israel pada waktu itu melakukan satu penelitian, karena ini kan tertulis di dalam kitab suci mereka. Kan begitu, di dalam perjanjian lama tertulis, kenapa sih Tuhan melarang untuk menghafal, dan katanya kalau dihafal Tuhan akan mencabut hikmatnya. Nah, lalu kedokteran ini yang diketuai salah satu dokter yang juga rabi, akhirnya membuat satu riset, dan hasilnya memang benar. Ternyata otak kita ini hanya sebesar bakpao, dan otak kita ini terdiri dari jaringan-jaringan memori, dan apa yang dilihat oleh mata kita dan didengar oleh telinga kita sejak kita lahir, semua tersimpan katanya di otak sejak kita lahir sampai sekarang. Nah, jadi memori itu full, apalagi lagi ditambah menghafal kitab suci, tambah full lah memori itu. Nah, ketika otak itu full dengan memori itu sudah tidak longgar lagi, tidak ada lagi ruang yang tersisa, maka untuk berekspresi tidak maksimal lagi, itu katanya. Masuk akal pikirku. Kenapa kita menghafal, Bang? Lalu bagaimana kita yang setiap tahun menghafal liturgi? Iya, liturgi itu beda ya, karena tidak patokan harus masuk ke dalam otak. Kalau kitab suci kan nggak bisa berganti. Kalau kitab suci itu kan memang harus dihafal mati-matian itu. Nah, kalau kita menggunakan otak kita untuk menghafal, mau mencari uang misalkan, contoh, saya seorang pengacara, maka saya kan harus menghafal KUHP sama KUHP, kan begitu undang-undang. Nah, wajarlah kita menghafal itu, namanya juga kita untuk cari makan kita. Nah, kitab suci kita hafal. Apa gunanya kita hafal kitab suci? Ini kan hanya untuk mempertahankan agama. Nah, makanya menurutku ya masuk akal ya apa yang diteliti oleh kedokteran forensik Yahudi. Berarti ya, itu kata abang apa yang dikatakan oleh dokter itu, tapi tidak ada yang dikatakan di dalam Bible. Kalau abang bilang itu menghafal itu bisa merusak otak, Bang, dari zaman dulu kita kecil sampai hari ini kita masih ingat liturgi kita loh, Bang. Liturgi kita pada kita masih kecil, masih umur 5 tahun, sampai sekarang masih ingat, otak kita nggak rusak. Nih contohnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Disambung yang lain, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sambung lagi yang lain, katanya kan, jadilah terang, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Otakku nggak rusak, Bang? Ya, bukan, otak tidak rusak, kan rusak dengan penuh. Nah, jadi hasil riset yang mereka lakukan ini, intinya adalah otak itu penuh bukan rusak, tetapi untuk berekspresi tidak maksimal lagi. Gitu. Pandai kan ngeles. Untuk berekspresi tidak maksimal lagi. Makanya dulu gini, kalau kita ingat ya lah. Nah, gitu ya. Emang abang lahir tahun 70-an? Iya, artinya bukan anak tahun tinggi kan? Tahun 80-an lah, kan abang lahir tahun 80-an. Iya, artinya bukan tahun tinggi kan? Nah, dulu kita kan sering menghafal nama-nama menteri, ingat kan? Ya. Dong, nama-nama menteri, baru GBHN. Ya, sungai terbesar, gunung terbesar, jumlah pulau, lagu-lagu. Ya. Itu kan dulu karena pendidikan kita belum maju. Nah, setelah pendidikan kita maju, maka dibagilah yang eksakta ke eksakta, yang IPS ke IPS, dibagi akhirnya, biarlah masing-masing jurusan menghafal apa yang menjadi bidangnya. Karena kalau dihafal semua, untuk berekspresi tidak maksimal. Makanya dibagi, ada IPA, ada IPS, ada akuntansi, ada sejarah, ada apa, tata usaha negara. Kalau dulu memang sebelum pendidikan kita maju, semua itu digabungkan semua eksakta.
Nah itu jadi memang benar. Contoh di Indonesia yang membenarkan itu kan sudah ada, Adi Armando. Coba lihat video-video Adi Armando ya. Nantilah cari sendirilah linknya ya, klik aja di Cokro TV. Dia memang membenarkan apa yang diteliti oleh kedokteran forensik Yahudi itu. Berarti, sekarang pertanyaan saya, abang mengikuti aturan Bible atau aturan dokter? Kedokteran forensik Yahudi melakukan riset tentang hal itu karena mereka curiga ayat ini palsu. Kan dari ayat Alkitab yang pertama melarang. Curiga dong mereka, seperti kita kan curiga, masa Tuhan melarang menghafal? Kan Berarti begitu. Bang Rudi mengakui bahwa kitab Bang Rudi palsu. Bukan, karena tertulis di dalam kitab suci, kalau dihafal hikmatnya akan dicabut. Kan itu nih, apanya, latar belakangnya pertama. Kenapa ada firman Tuhan di dalam kitab suci, siapa yang menghafal, maka hikmatnya itu akan dicabut. Kan itu yang tertulis dalam kitab suci. Di mana Bang? Datanya di mana? Biar kita buka. Di mana datanya? Oke, Yesaya 29 ayat 13 dan 14. Yesaya 39, 29. Yesaya 29, Ya. ayat Ayat 13 dan 14. Coba baca deh, coba baca. kita buka ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku melakukan pula hal-hal yang ajaib kepadanya. Mana Bang? Udah lanjut baca dulu, baca sampai 14. Ya itu udah sampai 14 Bang. Coba baca sampai selesai dong. Oke ini ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kekafiran orang-orang yang arif akan bersembunyi. Mana? Nah, itu dia kearifannya. Ini Bang, Allah mengambil Elohim mengambil hikmat kalau ada yang menghafalkan firman-Nya. Mana? Ya sudah, kan tadi kan sudah dibaca kan. Karena bangsa ini menghafal, maka hikmatnya akan kucabut, kearifannya akan bersembunyi. Kan itu yang tertulis. Dengan aku ulangin ya Bang, aku ulangin ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, Ya. ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, Oke. perintah manusia bukan perintah dalam Alkitab, perintah manusia yang dihafalkan. Oke, maka sebab itu sesungguhnya aku melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kekarifan orang-orang arif akan bersembunyi. Di ayat ini, di mana mereka yang tidak melakukan perintah Bible, tapi perintah daripada manusia. Ya menghafal itu perintah manusia. Ada nggak Tuhan menyuruh menghafal? Nggak ada. Yang disuruh Tuhan itu adalah membaca dan renungkan lalu lakukan. Nggak ada. Liturgi Bang, liturgi itu perintah manusia juga Bang. Abang juga melakukannya setiap tahun. Lalu bagaimana dengan liturgi, kita disuruh menghafal? Kita tidak menghafal liturgi, bro. Oh, enggak. Enggak, kita tidak menghafal liturgi. Nah, kenapa anak-anak umur 5 tahun itu menghafal? Karena mereka belum bisa baca. Coba lihat di perayaan-perayaan Natal misalkan. Ada nggak yang menghafal? Enggak, semua membaca. Nah, kenapa anak-anak umur 5 tahun disuruh menghafal? Karena mereka belum pasti membaca. Jadi tidak ada liturgi yang dihafal. Enggak ada. Tidak ada liturgi dihafal. Saya menghafal dulu loh. Abang juga menghafal dulu loh. Yang kau hafal itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu umurmu 5 tahun kan, makanya itu liturgi bukan? Enggak mungkin dong. Jangan kau lewatkan kelasnya Bang. Kelas 1 saya udah bisa baca Bang. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu saya disuruh menghafal liturgi. Bahkan di waktu kelas 5 liturgi saya hafal Bang. Sampai kelas 6. Bahkan kita menghafal ragam bahasa. Ya, makanya kau murtad karena tidak mengerti kitab suci. Menghafal, orang yang menghafal itu hikmatnya akan dicabut Tuhan. Kan itu yang tertulis. Orang yang menghafal hikmatnya itu akan dicabut Tuhan. Makanya kau murtad. Itu. Bang, bahasa siapa murtad itu Bang? Murtad itu bahasa siapa kau ambil? Hah? Murtad itu di dalam Alkitab yang pertama sekali dituliskan. Oh, di dalam Alkitab. Di mana Bang? Di mana? Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Coba baca. 1 Timotius 4 ayat 1. Apa katanya itu Bang? Coba bacalah baca. 1 Timotius 4 ayat 1. Jadi sebelum ada agama Islam, orang Kristen sudah menggunakan kata murtad. 1 Timotius 4 Ayat 1. Tetapi Roh Kudus tegas mengatakan bahwa dia waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat gitu ya. Arti daripada murtad itu apa Bang? Berpaling dari ajaran kebenaran. Kalau menurut agama Islam, orang yang meninggalkan agama Islam itu disebut murtad. Kan begitu. Kalau menurut agama Kristen, orang yang meninggalkan agama Kristen itu disebut murtad. Jadi tergantung kita dari perspektif siapa kita berbicara gitu loh. Oh, berarti aku murtad gara-gara aku menghafal Bible ya Bang ya? Kau menghafal Bible sehingga hikmatmu dicabut. Ketika hikmat dicabut, maka namanya juga hikmat yang gak ada lagi. Ya murtad dong gitu loh. Oh, murtad dari Kristen. Coba sebentar dulu Bang, yang di bawah, yang typing di bawah. Yang typing di bawah saya nggak bodoh, saya tahu. Kalau Bang Billy minta naik, saya naikin. Emang Bang Billy masih ada di bawah? Ini kadang-kadang typing sampai hostnya sampai typing. Host ini gimana sih sampai typing kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Kayak mana? Gak bisa sih. Naik, Bang Billy juga nggak ada lagi di bawah. Ini kadang-kadang typing semua, naikin Billy. Kayak hostnya bodoh aja. Ini hostnya kan on cam, dia bisa tahu. Kecuali hostnya matiin kamera, baru hostnya nggak tahu. Kadang-kadang tuh typing kalian ini nggak ada ngadil. Kadang greget juga baca typing ini. Oke, Bang Anabata. Oke, berarti saya murtad ya. Oke. Ya. Dari sudut pandang agama Kristen. Kalau dari sudut pandang agama Islam, kau itu mualaf. Jadi berbeda sudut pandang. Karena kan Tuhan kita berbeda. Nah, itu. Oh, Tuhannya Bang Anabata sama Tuhan kami berbeda. Emang Tuhannya Bang Anabata siapa? Tuhan kami itu Tuhan Yesus.
Lalu Elohim? Ya, itu roh yang ilahi. Oh, Elohim itu roh ilahi. Ya, roh yang ilahi. Nah, tetapi dia tidak boleh disebutkan namanya dengan sembarangan karena ada larangan dari Musa di dalam Keluaran 20 itu. Nah, makanya kami menyebut Tuhan itu dengan sebutan Elohim, Adonai. Lalu orang Israel sekarang menyebutnya dengan sebutan Hasem, artinya nama itu. Karena nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, lalu setelah Tuhan menyatakan namanya, itulah nama Tuhan yang boleh disebut. Yesus Kristus, itulah nama Tuhan yang bisa disebut. Itu. Berarti Yesus ini Tuhan, ya. Berarti Yesus ini Tuhan. Elohim siapa? Elohim itu artinya sesembahan. Sesembahan. Iya, sesembahan. Oke, Elohim itu sesembahan. Oke, Yesus adalah Tuhan. Yesuslah Elohim itu sendiri. Oh, Yesus adalah Elohim itu sendiri. Yesuslah Elohim itu sendiri. Itulah nama sesembahan yang boleh disebut. Yesus Kristus itulah nama sesembahan yang boleh disebut. Yesus adalah Elohim itu sendiri. Berarti di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Ya, dia mengandung Allah. Di mana datanya kalau Maria mengandung Allah? Oke, coba ya. Coba buka di dalam Injil Lukas. Lukas berapa? Sebentar ya. Lukas 1 ayat 43. Coba buka. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, itu kata Santa Elizabeth. Elizabeth ini adalah istrinya Nabi Zakaria. Nah, lalu datanglah Bunda Maria ke rumahnya. 3 bulan dia di rumah itu. Baca aja lah keseluruhannya biar tahu ya, aku garis besarnya saja. Nah, ketika Bunda Maria hendak masuk ke rumah Zakaria ini, lalu istri dari Nabi Zakaria, yaitu Santa Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mendatangi aku, katanya. Itu. Nah, pertanyaan saya, di mana datanya bahwa Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim? Coba baca di dalam Lukas 1 ayat 43 itu. Kan sudah dibaca tadi kan? Nah, siapakah aku ini? Pertanyaan saya, Bang. Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim. Ini siapakah aku sampai ini Tuhanku datang mengunjungi aku? Tuhan datang mengunjungi dia. Pertanyaan saya, di mana datanya Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim? Di dalam kandungan Maria Elohim mana? Bukankah? Ya, dia mengatakan kau akan mengandung seorang anak bernama Yesus. Bukan Elohim yang dia kandung. Oke, coba buka Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 nomor 5. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah dan di atas baunya ada namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa ini sampai Bapa yang kekal, Raja damai. Tuh. Oke, Lukas 2 ayat 11. Ya ampun, Bang. Jadi pun gak ada ketemu datanya. Lukas 2 11. Iya. Oke. Lukas 2 11. Hari ini telah lahir, ya hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jelas. Apakahnya mengandung Elohim mana? Ya sudah, itu adalah anak yang dilahirkan Bunda Maria. Jadi siapa lagi? Ya Elohimnya mana? Ini mengandung Tuhan di kota Daud ya Yesus, tapi bukan mengandung Elohim. Ya dialah Bunda Allah itu. Tuhan apa sih? Tuhan itu kan Allah. Tuhan itu Elohim itu artinya sesembahan. Tuhan itu artinya Allah. Jadi apa bedanya Tuhan dengan Allah? Apa bedanya? Nggak ada. Contoh nih, contoh. Nenek moyang kita dulu mengenal kata Allah itu dengan sebutan Gusti Allah katanya. Berarti Ampun, dengarkan dulu. halo sedikit. Ya silakan Bunda, silakan Bunda. Masih sedikit. Silakan. Saya masih sedikit ya. Berarti kalau kita lihat ya Lukas 1:31. Iya. Perkataan malaikat Gabriel, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Seorang anak laki-laki loh, bukan seorang Tuhan atau seorang Allah. Iya, karena Apa malaikat ini bohong? bukan bohong, karena Allah ketika menunjukkan wujudnya di dunia, dia memilih sebagai seorang laki-laki. Apa mau kita protes? Mana datanya itu? Yang kau ucapkan mana? Ya coba Yesaya 9 ayat 5 tadi jelas kok. Mana di pemahaman Yahudi memahami Tuhan jadi manusia? Coba baca Yesaya 9 ayat 5. Enggak, saya tanya dulu, mana orang Yahudi memahami Tuhan jadi manusia? Mana imannya Yahudi? Oke, baik. Ingat, Yesaya itu Nabi Yesaya itu tidak mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Siap, oke. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 15. Baca. Apa tuh? Karangan Lukas ini Kisah Para Rasul. Ya, jangan dulu karangannya. Kita baca aja Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 2. Dua. Coba baca di dalam khotbah Petrus itu ya. Iya, Kisah Para Rasul 2. Saya hafal. Ya. Dua-dua. Dengarlah orang Israel. Ya, ini bunyinya ya. Saya hafal kalau khotbah Petrus. Bukan itu. Dengarlah orang Israel. Terus apa dong? Kenapa pilih-pilih?
Kisah Para Rasul 2 coba Gini, baca oke. ayat 14 coba. Coba baca ayat 14. Saya ke khotbah Petrus dulu ya. Saya ke Kisah Para Rasul 2:22. Dengarlah orang Israel. Di sini poinnya Bang ya. Kisah Para Rasul Dengarlah 2. orang Israel. Enggak apa-apa. Saya mau ke sini dulu biar kau paham siapa Yesus ya. Kau mengatakan Yesus adalah Allah. Dengar. Gini, Dengar Bunda. dulu Bang. Dengar, Bunda, dengar, Bunda. dengar. Kamu jangan mengatur kita loh. Saya kan bisa memilih juga ayat. Kan gini, Dengar. Bunda mau bertanya sama aku jawab. Kalau mau berdebat justru aku Iya, menjawab. saya menanggapi. Ada Bunda. Saya Ini kan menanggapi. kita Saya kan menanggapi. Bunda Enggak apa-apa. mau Sementara Bunda. saya menanggapi Anda. Oke, kan Anda memaksa Bunda, Yesus itu adalah Allah. Bunda. Atau Hasem Bunda yang atau betul. Elohim. Sini saya tanya. Coba dengarkan Kamu diam saya dulu jawab. dong. Kalau Gini, Bunda saya itu mau menanggapi. bertanya sama aku jawab. Kalau mau berdebat, aku pun Saya senang. tidak bertanya, saya menanggapi. Biar dapat Saya konten. menanggapi. Bisa kita debat? Ayo kita debat. Ayo kita debat. Saya menanggapi. Pinter jempol berdebat. Oke, saya menanggapi. Oke. Oke, Kalau kita ada gurunda ya, mohon maaf. Kalau nggak usah. Ini sementara ada gurunda. Saya tidak mau. Kalau ada gurunda, saya tidak mau. Mana ya? Saya tanya kau. Saya tanggapi kau dulu. Iya, Saya tanggapi kau. kalau Coba dengar Diri. Iya, Bunda. Kau kan Kalau dengar. Bunda- Kau kan memaksa. Dengar dulu. Aduh, ini orang. Saya menanggapi dulu tadi bacotanmu. Saya menanggapi bacotanmu dulu. Kau bilang Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah itu adalah Hasem. Allah adalah Elohim. Saya tanggapi kau ya. Kisah Para Rasul. Kau kan kelar ke Kisah Para Rasul. Saya tanggapi kau ya. Coba dengar khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel. Dengarlah. Ini khotbah Petrus. Mute dulu host. Saya kasih dulu data dia. Data dia terlalu banyak ngomong kalau terlalu cerewet. Kalau Bunda Saya mau- kasih data. Kalau Bunda debat, aku dapat konten. Bersyukur lagi aku Bunda. Saya membalas, saya menanggapi. Habis itu baru dia ngomong. Kita dengarkan aja dulu dia. Kita dengarkan. Habis itu baru dia ngomong. Ah. Kita dengarkan aja. Silakan. Oke, dengar ya. Oke, terima kasih host yang baik hati dan pandai menabung, cantik lagi. Nah, saya akan menanggapi tadi Anda bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Coba kita ke khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang, bukan setuhan. Seorang, kalau orang itu kan manusia, bukan Tuhan. Seorang yang ditentukan Allah dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Dia, melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, hanya perantara. Ya Allah itu yang Tuhan. Jadi kalau kita ke Lukas 6:12, Yesus di situ berdoa semalam-malaman, dia berdoa kepada Allah. Kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Pakai akalmu lah kau kalau ngomong. Dari tadi kau terbanyak ngomong. Kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri kalau dia sudah adalah Allah itu sendiri? Sudah? Oke. Coba Gurunda, nanti Gurunda sudah standby. Baik. Oke, sekarang aku jawab. Kalau kau mengatakan Yesus berdoa kepada Allah, Allah itu bukan Tuhan bagi kami. Allah itu Tuhannya umat Islam. Gitu ya, Allah itu bukan Tuhan bagi orang Kristen. Gitu ya. Jadi jangan paksakan Tuhanmu kepada orang Kristen. Kita saling toleransi aja, saling menghormati. Allah Subhanahu wa taala Tuhannya umat Islam. Tuhan Yesus Kristus Oke. Tuhannya umat Kristen. Jadi jangan paksakan Oke. tidak menyembah Allah. Bahkan kalian Oke, tahu kan kasusku. Kenapa? Sebentar dulu Bunda. Bunda kan tadi udah. Jadi gitu ya, kami tidak menyembah Allah, ya. Tidak ada orang Kristen yang menyembah Allah. Saya tidak tahu sama Allah. Karena Allah itu Tuhannya orang Islam. Sudah? Baik. Sudah berkali-kali. Jawab. Tadi kan pertanyaannya awalnya begitu. Saya tanggapi dulu. Ini loh, Kan jangan lari dulu dari konteks ini. Ini konteks ini kita bahas dulu tentang Tuhan, tentang Allah. Jadi Kau kan katanya bukan menyembah Allah. Kau kan tidak menyembah Allah. Terus kenapa kau pakai kata Allah di Bibelmu? Allah itu nama Tuhan orang Islam. Nggak ada. Loh, nggak ada ya. Berarti kau pakai apa Bibelmu? Gini, dengarkan. Di dalam Alkitab, kami menggunakan kata Allah yang artinya sesembahan. Allah. Bukan kami menyembah alif lam lam ha. Dari mana asalnya itu? Dari mana? Betul, coba cari di original teks Bibelmu. Di original teks Bibelmu itu di bahasa Yunani sana ada. Mana kata Allah di Bibelmu itu bahasa Yunani? Ayo. Kalau bukan Allah itu. Kalau Allah nama Tuhan kami itu yang kau ambil. Mana original teksmu? Original teksmu itu Theos. Enggak, original teksmu Theos. Mana kata Allah di Bibelmu yang original bahasa Yunani? Mana? Terus berarti kau curi tuh. Kau curi tapi kau pelesetkan artinya. Kau curi terus kau lari dari arti sebenarnya. Kau jadikan sebutan. Kau tidak jadikan proper name. Kau rubah jadi sebutan. Padahal itu adalah nama. Coba buka KBBI. Allah itu nama sembahan orang Islam, nama Tuhan orang Islam. Saya tanya kau dari mana kau ambil itu? Saya minta dari original teks Bibelmu. Mana kata di situ Theos di Bibelmu, Bang. Boleh aku jawab ya? Boleh aku jawab ya? Boleh dong aku jawab. Masa nggak boleh menjawab? silakan Bang, jawab silakan. Ya boleh dong menjawab. Oke. Ya, Bang. Nah, kenapa ketika kitab suci itu disalin, diterjemahkan kepada bahasa Indonesia? Mulailah dia khotbah cerita. Silakan Gurunda, Bang Zuma. Udah ramah, tadi kan udah ngomong. Dia diam, jadi biarkan dia ngomong udah. Biarkan serah dia ngomong. Silakan Bang. Jadi kita harus menghargai tamu juga. Iya harus gitu memang, harus gitu. Gini aja lah. Kita bikin satu diskusi tanpa permusuhan, gitu loh. Iya, betul. Kita bikin satu diskusi tanpa ada permusuhan. Kita saudara sebangsa. Gitu ya, nggak usah malah terlalu berlebihan begini, nggak usah. Nah, ketika Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, harusnya nggak bisa menggunakan kata Allah, kan begitu yang dikatakan Bunda. Boleh dong, orang Islam punya hak untuk melarang itu. Nah, apakah ketika Alkitab itu diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, penerjemah Alkitab itu tidak meminta izin dulu kepada Kementerian Agama? Minta izin loh. Karena yang boleh menerjemahkan kitab suci itu di Indonesia adalah Kementerian Agama. Minta izin. Apakah Kementerian Agama melarang? Melarang. Nah, tetapi larangannya ini akhirnya gagal. Karena Kementerian Agama menggunakan satu dalil, kata Allah itu berasal dari bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa Indonesia. Nah, yang berarti alif lam lam ha, nama Tuhannya orang Islam.
Nah, lalu diselidiki nih, sejak kapan Islam mengatakan alif lam lam ha menjadi sesembahan? Dibukalah sejarah, 572 Masehi. Ya, 572 Masehi, Rasulullah SAW diperkenalkan nama itu oleh malaikat Jibril. Sudah? Nah, lalu 613 Masehi turunlah Al-Quran. Maka kata Allah itu adalah miliknya umat Islam. Nah, yang jadi permasalahan, sebelum turunnya Al-Quran, orang Arab sudah beragama Kristen dan sudah menggunakan kata Allah. Mana itu datamu? Mana? Stop. Mana datamu? Mana? Bahasa Al-Quran, bahasa apa ya? Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu tahun berapa? Abad berapa? Oke. Itu setelah kenabian Rasulullah, setelah kenabian itu terjemahan Al-Muqaddas itu. Al-Muqaddas itu ada ya abad ke-7, Rasulullah abad ke-6. Sekarang saya tanya, saya minta pertanggungjawabanmu. Mana data original Biblemu kata Allah? Bahasa original Biblemu itu bahasa Yunani Greek, bahasa Yunani kuno, mana kata Allah di situ mana? Yang ada aku baca Theos, coba kata apostolos, dia botol. Bukan dia botol ya, bukan dia botol, dia bolos. Theos, kurios, itu kata Allah, mana kata Allah, kata Allah. Kamu kan tadi tidak mengakui. Kamu tidak mengakui kalau itu adalah milik orang Islam. Kau bilang kami tidak menyembah Allah Tuhannya orang Islam. Ya itu Allah nama itu, tapi kau plesetkan jadi Allah. Tahun berapa Muhammad itu? Apa? Tunjukkan data. Data di Bible. Original teksmu, original teksmu mana? Enggak, original teksmu dulu. Berasal dari mana kata Allah itu? Original teksmu itu dari mana kau ambil? Coba lihat original teksmu bahasa Biblemu itu. Bahasa original teks Biblemu perjanjian baru, bahasa Yunani mana kata Allah di situ mana? Kalau kami ada ya kami bisa buktikan ada di original teks bahasa Al-Quran itu ada kata Allah. Kalau kau mana kata Allah di Biblemu itu? Coba tunjukkan kata Allah di Biblemu itu. Tunjukkan. Oke, baik. Masa kiri kanan kau ngomong. Belum bisa aku jawab. Ya, silakan jawab. Oke. Muhammad itu lahir abad ke-5 ya, 57. Kenapa kau ke Muhammad? Nabi kami saya tanya Biblemu mana original teksnya Biblemu kata Allah di Biblemu itu mana? Yang ada Theos, Kurios, Apostolos, Diabolos. Kampret juga ini orang ternyata. Saya minta data di Biblemu. Udah. Saya tidak mau melayani kau. Ternyata kau memang ya suka ngedongeng. Kawan-kawan, jangan kalian berpikir Muhammad itu ada sejak zaman itu baru lahir 572 Masehi. Jadi agama Islam itu Ya saya tanya kalau kau mengaku kau memiliki kata Allah di Biblemu, tunjukkan. Sebentar, Anda mengatakan, kalau Bang Rudi mengatakan, Bang Anak Bangsa mengatakan bahwa kalian di luar. Itu perjanjian lama, kitab kalian di luar. Oke, pertanyaan saya, sebutkan satu nabi orang Kristen. Oke, baik. Orang Kristen muncul di dunia ini ketika Allah sudah menggenapi kenabian. Ya, kami tidak melahirkan nabi-nabi sebab nabi-nabi itu berasal dari Yahudi. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yohanes. Kenapa Abang mengatakan bahwa kata Allah itu bukan dari Al-Quran kami? Sementara Abang tidak bisa menjelaskan. Sebutkan satu nabi orang Kristen, Abang bawa Yahudi. Artinya, Kristen itu terakhir. Makanya dengarkan dulu. Kalau tidak dikasih kesempatan menjelaskan, ya gimana? Sudah, silakan. Begitu. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Kepatriarkan Konstantinopel itu salah satu keuskupan Kristen yang sekarang menjadi episkop ortodoks Turki. Dulu itu Turki itu dulu semua orang Kristen. Nah, mereka sudah menggunakan kata Allah dalam beribadahan. Mereka sudah menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan di gereja coba dulu lihat dulu orang-orang ortodoks. Di gereja itu mereka menggunakan kata-kata Islam itu yang kita kenal di Indonesia sebagai milik Islam. Tetapi ternyata Kristen Ortodoks sudah terlebih dahulu melakukannya di dalam Kepatriarkan Konstantinopel. Demikian juga dengan Kepatriarkan Syria. Mereka sampai sekarang kalau di gereja itu tetap mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tetap menggunakan kata Allah, tapi bukan Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian juga dengan Mesir, Alexandria. Itu dulu 100% Kristen sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Nabi Muhammad SAW itu ada menerima Quran pada abad ke-6. Lalu sahabatnya yang bernama Sayyidina Umar atau yang dikenal dalam istilah teologi Umar bin Khattab mulailah menyebarkan agama Islam. Baru Kristennya tergeser di Arab. Coba kawan-kawan kalau lihat kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, bahwa perjalanan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar itu memang mengislamkan negara-negara Arab yang tadinya beragama Nasoroh. Nah, lalu memang mereka bersekutu untuk menghancurkan paganisme. Mereka tidak pernah menyerang Yahudi dan Nasrani, tidak pernah mereka serang. Mereka hanya mau menghancurkan agama paganisme yang ada di Mekah dan di Madinah. Nah, tetapi pada akhirnya setelah para penyembah-penyembah pagan menganut agama Islam, maka mereka juga ngedongeng. Ini nggak usah kau baca sejarah. Ini saya kasih data. Bentar. Bang Rudi udah jawab banyak kali Bang Rudi. Sebelum disambungkan ke Buddha Rama, pertanyaan saya Bang Rudi tidak jawab. Pertanyaan saya, kalau Anda merasa Kristen di luar, Kristen kata Allah itu tidak diambil dari Al-Quran kan? Pertanyaan saya Bang nggak jawab. Sebutkan satu nabi orang Kristen, Abang nggak jawab. Siapa nabinya? ada nabi Nggak ada. di luar bangsa Yahudi. Abang nggak jawab. Beri, dengarkan Buddha. Abang udah ngomong panjang loh. Biarkan Buddha Rama. Besari host, sebentar. Besari host. Kalau di dalam Besari, bentar. Ini di dalam Al-Quran, anak Batak, dengar. Oke. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran tertulisnya begini ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Ini kata Allah.
Ini ada kata Allah di Al-Quran kami ya. Sebentar ini Buram. Ada kata Allah, saya minta sebaliknya, saya minta kalau kau klaim-klaim bahwa itu adalah ada di kamu lebih dahulu, kau klaim, coba tunjukkan original teks Bible-mu berbahasa Yunani Greek. Tunjukkan kalau ini ada ya kata Allah. Sekarang saya minta original teks Bible-mu berbahasa Yunani itu. Mana kata Allah situ? Oke, baik. Boleh aku Kau jawab ya? ini mencuri, kau mencuri, tapi kau nikmati curianmu, Bang. Kau mencuri. Istilah-istilah dalam Al-Quran kau curi, tapi kau nikmati curianmu, nggak sadar. Nggak sadar diri kau. Pencuri lah. Terus dari mana? Dari mana kau ambil itu? Coba original teks Bible-mu itu berbahasa Yunani. Tunjukkan dulu. Nggak ada sekarang. Nggak ada sekarang. Fakta. Saya ingin kau fakta, Bang. Fakta. Lah, congormu mana? Tunjukkan. Jangan cuma congor, kau tunjukkan fakta. Mana original Bible-mu? Ada kata Allah. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Iya. Datamu mana? Ayo tunjukkan. Datamu mana? Karena kau tadi mengklaim. Tadi kau mengklaim. Congor, kau tadi mengklaim. Sekarang datamu mana? Datamu mana? Datamu mana? Nggak ada kami dengar khotbahmu di sini. Datamu mana? Tunjukkan datamu. Di sini ada kata Allah. Ini nanti Allah. Nggak ada didengarkan. Pakai data. Jangan pakai congor. Ayo pakai data. Mana? Kau mengklaim. Buka kitab bahasa Mana? Gini. Yunani Kalau kuno. mau berbicara, Jangan dengarkan. Tunjukkanlah data supaya kami menganggap tunjukkan data supaya kami tidak menganggap kau pembohong. Tunjukkan data dulu. Tunjukkan data. Enggak ada bro, tunjukkan datamu mana? dulu biar dia buka datanya. Bahasa Yunaninya, Bang. Silakan. Gini. Kalau kita berbicara tentang sejarah, Quran itu terlalu prematur karena Oh ya data. Kalau prematur ya kau buktikan. Sejarahnya, Bang. Silakan. Oke. Tidak ada nabi dari bangsa selain bangsa Israel. Jadi tidak ada orang Kristen tidak punya nabi, betul? Orang Kristen tidak punya nabi, betul? Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Nggak boleh orang Arab jadi Pertanyaan nabi. saya, tinggal jawab pertanyaan saya. Berarti orang Kristen nggak punya nabi ya? Nah, tidak boleh orang Arab punya nabi. Susah, Firman Bang. Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Jawabnya belajar banget. Gitu loh. Ya mana? Terus kau orang apa kau? Si Paulus Bible-mu saya tanya. Tuhanmu orang Yahudi. Tuhanmu orang Yahudi. Terus Bible-mu berbahasa Yunani. Kenapa enggak nyambung? Tuhan anak bata. Lay. Tuhanmu orang Yahudi. Kenapa Bible-mu berbahasa Yunani? Enggak nyambung. Enggak nyambung itu Tuhanmu. Enggak nyambung Tuhanmu. Tuhanmu dengar dulu lah. Tuhanmu. Mute dulu lah. Mute dulu. Ini terlalu banyak terlalu cerewet dia ini. Yang terlalu cerewet. Tuhan. Bunda Rama gitu loh biar. Bang Anak Bata, ini kata Bunda Rama. Kalau Anda yang merasa Tuhan Anda orang Yahudi, kenapa Bible bahasa Yunani? Itu pertanyaan dari Bunda Rama. Silakan. Oke, itu jawabnya. Matius 28 ayat 19 itu otoritas perkataan Tuhan Yesus itu. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan perintah Tuhan Yesus. Enggak nyambung. Tuhan Enggak nyambung. orang bahasa Yunani. Tanya Bunda Rama. Juma berani nggak berdebat? nyambung. Berani nggak si Juma berdebat? Kalau kayak gini. Cuma lagi telepon. Sama saya aja komen cret. Itu kau jawab. Kenapa Tuhanmu orang kenapa Tuhanmu orang Yahudi? Kenapa Tuhanmu orang Yahudi? Congor aja kau nggak bisa lawan, apalagi beribu kayak Bang Suma. Kampret kau. Jawab, tinggal kau jawab, Bang. Lay, anak bata. Jawab kau kenapa Tuhanmu Yahudi? Tuhanmu orang Yahudi. Kenapa Bible-mu berbahasa Yunani? Nggak nyambung. Nggak nyambung itu. Aduh. Bentar nih. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. kau lolos, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau harus lolos dulu. Muka kota, jangan manggil pengecut. Ya nggak bisa jawab tuh kau. Dia pengecut kan? Nggak berani dia. Bang Zuma itu menghadapi dengerin. Bang Zuma itu menghadapi, dengerin ya. Bang Zuma itu menghadapi manusia, bukan kotoran bernyawa, paham? Sekarang si Juma berani atau enggak? Bang Zuma menghadapi manusia, bukan kotoran bernyawa. Oh Juma, jangan kau lari Juma. Jangan dengerin. Bang Zuma menghadapi manusia, bukan menghadapi kotoran bernyawa, paham? Paham? Anak bata. Lulus dulu dari saya sama Bunda Hesti, baru kau naik kepada guru kami. Kalau kau belum lulus, nggak boleh. Lulus dulu kau dari kami. Kau harus dites dulu melalui saya. Saya tes dulu sama Bunda blokir kau. Langsung mau lompat nih menghadapi guru. Anak buah dulu kau hadapi, murid dulu kau hadapi. Hoi. Lay. Dasar buka kota ini nggak mau menjawab. Kenapa Bang? Lay. Karena guru kami lagi model. Silakan. Juma. Tadi kan Bang Dedi menunggu Bang Juma, Abang bilang kelamaan. Coba yang lainnya gitu ya. Nah di saat saya sendiri berdiskusi kepada Bang Anabata, Abang tidak menjawab pertanyaan saya. Itu bukan diskusi namanya kalau menjawab aja. Coba bikin timernya biar kubal balik si Rama. Coba bikin timernya. Nggak usah. Gini Bunda Rama. Kalau dia bikin timer berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu dengan saya, ketika ditanya A dia jawab apa gitu loh. Gak jelas. Lari-lari
hari. Terus dia khotbah. Iya, terus dia khotbah, Terus dia betul. khotbah. Licik kau. Saya udah berkali-kali lawan dia. Ketika ditanya, dia pernah gini nih Bunda Rahma, dia pernah jawab gini. Ketika saya tanya dia jawab gini. Mana ada tanya saya gitu? Dia jawab gini. Datanya ada di kepala saya gitu. Ini kan goblok lah. Cuma timer itu khusus manusia, bukan kotoran bernyawa, paham? Paham nggak? Makanya kita prematur. Bunda Rahma, dari kotak. Coba bikin timernya kalau kau berani. Bikinlah timernya. Bunda, besar guru dah Bunda. Besar guru. Nggak usah timer, nggak usah timer. Khusus manusia. Ketakutan. Ya, nggak apa-apa. Kita jangan ketakutan daripada kita harus mengikuti kotoran bernyawa. Bikin timernya ganti-gantian bicara. 3 menit. Kalau ada Nggak usah, percuma. Langsung aja tiktokan kalau berani. Tiktokan sama Bunda Rahma kalau berani. Kalau berani sama Bunda Rahma tiktokan, berani nggak? Yang berbicara, ayo. Berani nggak tiktokan sama Bunda Rahma? Ayo siapa? Syaratnya jangan kabur. Bunda Rahma gas, Bunda Rahma. Jangan kabur ya. Sini kan saya kasih Oke. mencret. Saya kasih Nah, mencret. sama tau, Bunda jangan Rahma. kabur. Gantian Oke. berbicara. Ada yang berani? Sama Bunda Rahma, Saya kuping dipasang berani, tuh. saya Jangan berani. kuping dipasang, jangan muka aja dikotakin. Yang berani kah untuk Oke. Aduh, Bang Rudi, Bang, coba Ada yang berani? diskusi sama saya. Abang kan tadi diskusi sama saya. Abang nggak menjawab pertanyaan saya. Aku sudah menjawab. Persoalan apa yang kujawab? Dengarkan dulu Bunda Hesti. Persoalan yang kujawab tidak Bunda terima, itu urusan Bunda Hesti dan biar penonton yang menilai. Kalau berani berdebat pakai timer biar santun. lalu saya kok bisa khotbah. Khotbah ngelantur ke sana kemari. Saya hadapi saya, hadapi saya kasih mencret kau. Hadapi saya, ayo. Ganti-gantian 3 menit, 3 menit, 1 orang. Ayo, kalau berani ayo. Ya, ulangi. Bang Rudi, oke. Bang Rudi tadi mengatakan bahwa Bikin dulu. Sekarang gini aja. Nggak usah timer, nggak usah. Sebentar lah. Nggak usah timer, nggak usah. Nggak diizinkan timer di sini. Gini, Nggak usah. Bang Adi Khusus manusia. Ya, Timer khusus manusia, bukan kotoran bernyawa. Nggak bisa dengar, nggak kedengeran, suara kecil. Gini Bunda Hesti. Bikin timernya Bunda Hesti 5 menit, aku 1 menit aja. Bunda Hesti 5 menit. Sok-sokan gepeng kotak. Buktikan lah. Ayo buktikan. Aku 1 menit, Bunda Hesti 5 menit. Nggak usah, kalau berani nggak usah. Kalau berani nggak usah timer. Ayolah. Saya kasih tahu ya, Bunda Hesti, Bunda Rahma ya. Ketika dia ditanya, Ya sudah, ayo buktikan dulu biar penonton yang menilai. Oke, semuanya diam, biar sama saya dulu. Tapi dari tadi fakta Bang Rudi yang banyak ngomong, saya cuma sedikit. Oke, pertanyaan. Nggak ada kayak gitu. Oh, nggak ada. Dari tadi, oke. Biar orang menyaksikan. Oke, 1.800 orang. Bikin dulu timernya biar ganti-gantian Nggak ngomong. usah pakai timer, nggak usah pakai timer. TikTok. Namanya pengecut kalau modal cokor. Saya nggak suka, Bang. Saya bagi waktunya. Ayo bikin timernya Bunda Hesti 5 menit. Udah situ aja, kita mulai aja, kita mulai. Nih ya, pertanyaan saya. Tadi Bang Rudi mengatakan bahwa kata Allah itu bukan dari Al-Quran kami, bukan dari bahasa kami, tapi itu dari kalian. Nah, pertanyaan saya, kalau memang Kristen itu di luar ada di balik Islam, pertanyaan saya Bang, sebutkan nabi orang Kristen. Silakan. Oke, baik. Tidak ada nabi dari bangsa selain Israel. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Keselamatan ya kan datang dari bangsa ditanya Yahudi. Kristen kok larinya ke Yahudi. Iya, kalau nggak pakai timer. Itu Enggak, masalahnya kau ditanya Gabrul. Kristen, larinya Yahudi. Memang gabrul ya. Ditanya tuh nabinya orang Kristen, bukan nabi orang Yahudi. Buka kotak, Yang buka ditanya kotak, itu nabinya ditanya orang apa, Kristen, dijawab apa. bukan nabinya orang Yahudi. Kutluk. Ini sama si Ardian Saarit aku berdebat ya. Si Ardian Percuma, aku nggak mau debat sama manusia kotoran. 10 menit, aku 1 menit. Nggak mau sama kotoran bernyawa Oke. saya maunya sama manusia. Sekarang sama saya ya. Sama saya ya. Sama Bunda Rahma. Bunda Rahma 5 menit. Bang Rudi, tidak. Jawab dulu pertanyaannya Bunda Hesti. Bang Rudi tidak menjawab nabi orang Kristen. Berdebat. Ayo Terus, berdebat. pertanyaan saya yang kedua. 1 menit. Gimana Nggak cocok? pakai timer. Coba teman yang lainnya biar dia. Ya, terus pakai teman pertanyaan saya. Timernya loh, bikin dulu timernya. Kalian cuma enggak man kau cuma murid-murid ini cuma. Oke, aku nggak pakai timer. Bikin timernya Bunda. Abang tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Elohim, ya. Yesus adalah Elohim. Maria mengandung Yesus, mengandung Elohim. Pertanyaan saya, di mana ada tanya Yesus, Maria mengandung Elohim? Silakan. Kan nggak Oke, pakai- berapa menit waktuku? Nggak terserah abang nanti apa sendiri nggak? Ya. Oke, kan Allah yang berjanji pada nabi terdahulu bahwa Allah akan datang ke dunia kan. Dan ketika Allah datang ke dunia, inilah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Karena iman Kristen itu berasal dari Yahudi, nggak boleh melenceng dari iman Yahudi. Nabi terdahulu yang berjanji, Yesaya berjanji, Zakaria berjanji bahwa Mesias akan datang ke dunia. Itulah Tuhan Yesus. Ya kita percayai gitu loh. Karena memang Yahudi dan Kristen itu adalah satu kesatuan dari sudut pandang agama Kristen. Nah, bagaimana Oh, diludahi kemarin, diludahi kemarin, diludahi di sana, wah, nipu-nipu nih sikap. Kau diludahi mana kau satu dengan Yahudi? Weh, mana faktanya? Tunjukkan satu faktanya bapakmu yang itu sama satu. Yahudi. Oh, diludahi kampret. Diludahi. Ngarang-ngarang. Tapi dulu anak buahnya ini, oh menyatu dengan Yahudi diludahi. Apa saya Salib bilang? itu lambang kutukan, Ya kan? bro. Menurut Yahudi Bunda- salib itu lambang kutukan. Kau berkeringat kok? Bunda Berkeringat Hesti paham kan maksud saya? Bunda Hesti paham kan maksud saya? Kalau pakai timer, nggak pakai timer aja ditanya apa jawabnya apa. Dia jawab katanya Yahudi dan Kristen itu satu jadi satu matamu.
kau baca Al-Maidah 51. Tuh dimarahin sama teman-teman yang di bawah diketawain. Malu-maluin. Malu-maluin aja. Nggak bisa jawab. Kan itu kemarin juga bukan baru. Baca dulu Al-Qur'anmu dulu. Baca dulu Al-Maidah 51. Oke, berarti Bang, Baca dulu Al-Maidah 51. Sebentar dulu. Baca dulu Al-Maidah 51. ya, di perjanjian lama. Baca dulu Al-Maidah 51. Ya, Baca dulu Al-Maidah 51. di perjanjian lama. Al-Maidah 51. Coba baca dulu Ya, Al-Maidah bentar 51. dulu, bentar ya, bentar dulu, bentar. Iya, baca dulu. Ketawa si Ardiansa ini. Al-Qur'annya pun dibantah. Iya, bentar. Al-Qur'annya yang bilang. Baca dulu Al-Maidah 51. Baca dulu Al-Maidah 51. Iya. Biarin Bunda Esti ngomong dulu, diam. Gantian Bunda Esti biar ngomong. Bunda Esti biar ngomong. Diam dulu Bunda Esti ngomong dulu. Baca dulu Al-Maidah Diam 51. dulu. Bunda Esti mau ngomong. Di-mute aja Bunda, kalau dia nggak mau di-mute aja Bunda. Pelan anak Batak. Nah, habis ini. Al-Qur'annya kok dibantah dia. Oke, Baca dulu surah Al-Maidah 51. Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Ketawain si Ardiansa ini. Itu Nasrani kucluk, bukan Kristen, koplak. Aduh, nyama-nyamain. Kristen itu agama buatan Paulus. Itu Nasara. Baca dulu. Yahudi dan Nasara. Kristen koplak. Baca dulu, Bro. Aku baca, betul Bang, aku baca. Wahai orang-orang yang kebacanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Nah. Sebagian mereka menjadi Mana di situ Oten? Mana Kristen? Mana Bunda Kristen Bunda? Gibul. Mana Kristen? Mana Kristen? Kodai kotak Gibul. Bentar, aku baca. Ya, lanjut Bunda, lanjut. Oke, bentar. Wahai orang-orang yang bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai temanmu, teman setiamu. Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia? Maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nih, ayat ini. Mana Kristen? Teman setia. Mana Kristen? Mana Kristen? Kristen mana? Hidup Israel. Mana Kristen? Mana? Hidup Israel. Ayat ini bentar. Penipu. Yahudi. Hidup Yahudi. Hidup Yahudi. Agama numpang. Agama numpang. Ya, bentar ya. Hidup Yahudi. Ya, bentar dulu, bentar ini. Ini tidak ada Kristen tapi Nasrani. Kami dilarang memiliki teman setia kalian. Jadi kami dilarang berteman setia sama kalian karena kalian orangnya zolim. Satu kesatuan karena kami itu satu kesatuan. Kayak mana sih Ibu membaca? Iya, didengarin ya. Nasrani. Ludahnya satu-satu. Di sini Nasrani bukan Kristen. Yahudi. Hidup Yahudi. Yahudi. Hidup Yahudi katanya pula lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh, kayak mana? Ada yang berani debat lagi? Al-Quran kok yang bilang kami satu kesatuan? Al-Quran loh yang bilang kami satu kesatuan. Tidak, kalian satu kesatuan kafir karena tidak apa? Di sini yang penting hidup Yahudi, yang penting hidup Yahudi. Yang penting hidup Yahudi. Jadi gimana? Jadi abang sudah melihat di sini tidak ada Kristen tapi Nasrani, di mana kami dilarang berteman setia kepada kalian karena Besari dulu host, besari dulu host, biar dia ditempeleng oleh Yahudi. Besari Ya. host. Nih. Nih kau ini berserulah kepada Yahudi nih. Kau diludahi, itu diludahi kau sama Yahudi. Orang pikul salib diludahi. Dia itu kau diludahi. Ya faktanya diludahi kau, pakai pikul salib diludahi. Gini, dengar ya. Itu diludahi. Wih, jijik sekali sama salib ternyata. Wih, dia diludahi kesian. Wih, diludahi. Ya fakta diludahi toh. Fakta diludahi. Nah, saya kasih bahasa. Oke, saya kasih kau data tentang Talmud. Mau dengar Talmud? Apa kata Talmud Yahudi? Mau dengar? Pasang telingamu ya, anak kata bukan anak kata, anak Batak. Pasang telingamu tentang Talmud. Talmud Yahudi nih. Kan kamu tadi hore-hore terhadap Yahudi. Jawab dulu, dengar dulu ya. Kata Talmud, ya diludahi. Kata Talmud, dengar dulu kau tadi hore-hore kepada Yahudi, sana penjajah Zionis. Dengar. Kata Talmud, Yesus direbus ditinja panas di neraka, itu Gitin 7 ya 63 ya. Itu Yesus direbus ditinja panas di neraka. Woi. Kata Yahudi, ya Talmud Yahudi, Yesus anak zina, dia direbus ditinja panas di neraka. Yesus mau itu kata Yahudi. Kamu berlindung di kata Yahudi, padahal kau diludahi. Padahal kata Yahudi di Talmud, ya Tuhanmu itu direbus ditinja panas, itu kata Yahudi loh. Talmud Yahudi itu, masa dia punya hujat padahal Yahudi mengatai membilang Yesus itu adalah direbus ditinja panas. Kenapa membela-bela Yahudi? Dia mulai gila ya kalau dikasih Talmud dia gila. Dia gila nyanyi-nyanyi dikasih Talmud. Talmud kata Talmud Yahudi, Yesus direbus ditinja panas. Yesus anak zina, itu kata Talmud ya. Kau berlindung sana di keteknya orang Yahudi yang menghina Tuhanmu. Dihina Tuhanmu. Dihina-hina Tuhannya sama Yahudi, masih dia berlindung di ketek Yahudi. Kasian sekali kau. Aku dapat koin. Gerunda. Dasar besar muka kotak. Kawan, kasih dulu aku koin kawan-kawan. Kasih dulu aku koin. Oke, dapat koin. Oh, pengemis koin. Pengemis koin, silakan lagi. Uti ramai sih Kesian ya. kota Batak, aduh ya Allah ya Rabbi. Bro anak Batak.
Saya tadi dengar bahwasanya ketika UTST tanya siapakah Tuhan nabinya orang Kristen, lalu anak Batak mengatakan nabi hanya datang dari bangsa Yahudi. Itu salah besar. Ya. Coba Ini pakai baca timer dulu. saja lah sudah, pakai timer saja sudah biar Ayo, mau pakai timer silakan. Tunggu. Oke, Bunda Hesti, Syukron, Bunda Hesti, Bang ada Bang RR, Billy Yahudi di bawah kayaknya. Saudara Ada Bang Billy Yahudi nggak? Kalahkan koin mereka kawan-kawan. 3 juta jiper. Namanya 3 Terima juta kasih jiper. Bang Nggak ada. Lupus, saudara Kim Pasigi, terima kasih. 3 juta jiper namanya Bang Billy Ayo, Yahudi. ayo, Nggak ayo, ada. pakai timer, ayo pakai Oh, timer. ya udah. Oke, ayo sampai satu. Oke, ayo kalau mau pakai timer. Nah, Bang Musa, sekarang gini, nggak usah, Bang Musa, nggak usah. Ini nggak layak untuk pakai timer. Nggak layak, nggak usah Bang Musa, nggak layak. Kalau pakai timer. Kalau pakai timer itu khusus manusia Bang Musa, bukan untuk kotoran bernyawa gitu loh. Kalau untuk kotoran bernyawa itu ya tiktokan aja, ngapain pakai timer? Ayo, pakai Biar timer. dia seneng kan gitu. Padahal pertanyaannya tadi kan, adakah nabinya orang Kristen? Dia jawab, nabinya orang Yahudi. Itu namanya penumpang gelap kucluk. anak Batak. Kasihan dia ya. Kalau mau Kerja ngomong ngomongnya. untuk apa? Kalau mau Iya, Sampai keluar air ludahnya keluar air ludahnya. Air ludahnya anak Batak keluar. Oh, Juma, kenapa kau sembunyi Juma? Woi, anak buahnya dulu hadapi. Kalau kau lolos dari anak buahnya, baru kau hadapi guru kami. Ayo pakai timer. Lolos dulu kau dari dia Bunda pengen Hesti, dari terbuka. saya. Dia Baru pengen kau terbuka. hadapi. Baru kau hadapi guru kami. Sama kami kau mencret. Anak Batak, sama kami kau mencret kok. Kau menghadapi guru kami. Aimer. susahnya. Dasar kau. Jangan, nggak usah. Silakan. Di dalam kisah para rasul, anak Batak, tunggu dulu anak Batak, gantian ngomongnya anak Batak. Kaleng-kaleng Biar enak dengarnya anak Batak. Anak Batak dengarkan dulu. Biar enak Ya sudah ngomongnya. bikin timernya selesai, bikin timer. Bikin Enggak, tunggu dulu. Timer nggak usah. Teruskan apa yang Ya disampaikan sudah Bu bikin Kesti. timer. Nggak usah timer, nggak usah. Rasul 13 nomor 1 di situ ya. Bahkan ada seorang nabi itu dari kulit hitam. Mau Dari untuk kulit apa? Bikin hitam. timernya, bikin timernya. Kembali bikin semua, bikin timernya. Kembali bikin semua. Anak Batak, Bikin kau tidak usah banyak timernya, ngomong. semua. Nggak kedengeran suaramu anak Batak. Suaramu kecil nggak kedengeran. Suaramu kecil, ketimpa sama suaraku gitu loh. Kecil suaramu. Ketimpa. Ketika kau ditanya anak Batak, kau Ayo, minta supaya berani debat, bikin jangan timernya. tiktokan saja. Ditanya sama Gak usah, kita buat mainan aja, Aki Musa. Kita buat mainan aja. Gak usah terlalu serius sama dia. Kita buat mainan aja. Kalau sama orang bodoh itu kita nggak usah serius-serius banget gitu loh. Kita buat mainan aja. Soalnya di situ Loh, banyak kalau pakai timer itu berarti sama gini. Kalau pakai timer itu khusus manusia, bukan kotoran bernyawa gitu loh. Kalau kotoran bernyawa ngapain sih pakai timer? Ya anggaplah kita takut. Yang penting kau senang kan gitu. biar saya ajarin anak Batak ini. Nabi itu bahkan dari orang Nigeria. Tapi cari koin aja. Anak Batak. Ayo Jadi kawan-kawan. kalau kau bilang bahwasanya nabi-nabi itu datang dari bangsa Ya Yahudi itu sudah, salah. oke, 500 Karena di juta. dalam kisah para rasul 13 nomor 1 Lagi, itu kawan-kawan. sangat jelas dikatakan bahwasanya ada seorang nabi dari Nigeria yang disebut Niger. Itu adalah dari sebentar Bang Musa sebentar. Oke, Iya, dengerin. hati, silakan. Oke. Bikin timer aja, bikin timer Bentar, aja. Bang Rudi bentar. Oke ya, saya sapa dulu nih ya. Pengacara John Silaban, selamat sore agama apa? Ayo bikin timernya lah. Bentar, Bang, bentar. Takut kau Juma. Woi, diam dulu kampret. Host bicara. Diam dulu kamu. Kurang bicara. Oke, pengacara John Silaban, John Silaban, selamat sore agama apa John? Selamat sore, Bu. Saya John Silaban. Saya agamanya Islam. Alhamdulillah. Ya. Mualaf tahun 2007. Oke. Oke, jadi gini Bang. Ini orang cerdas. Saya ingin Bang Rudi. menyampaikan aja ya. Untuk Siap. Ayolah berdebat. Aku ada informasi sih Bunda Hesti. Bang Rudi, bukan Bang Juma tidak mau berdebat. Bang Jumanya lagi sholat, ini waktunya sholat. Udah 1 jam dia kutunggu masih. Kalau kau lolos, Rudi, muka kotak. Kalau kau lolos lewat saya, kalau kau bisa lolos dari saya, bisa kau hadapi Gurunda. Kalau kau bisa lolos dari saya sama Bunda Hesti, kau tidak layak. Jadi Kau tidak gini, layak. Kau informasi. tidak layak. Lolos dulu dari saya. Informasi Bunda Rahma dan Bunda Hesti bahwasanya karena gini informasi dulu. Tunggu informasi. Diam dulu. Gini loh teman-teman Bunda Rahma. Diam dulu, aku mau informasi. Jangkrik, informasi dulu aku. Ini pemakan babi nih, diam dulu. Nah, jadi gini teman, diam dulu, aku mau informasi kok ngomong aja. Biar dia Oke, pikir bicara. Oke, jadi gini Bunda Hesti dan Bunda Rahma. Jadi gini, kenapa anak Batak itu kok sampai tandang ke sini? Karena dia buka komal tuh nggak ada yang lihat. Nah, gitu teman-teman. Yang lihat itu cuma 100, 200, 300. Cuman itu aja, makanya dia ke sini ingin cari pamor dengan lawan Gurunda Zuma. Ceritanya gitu. Aku tahu, makanya dia suka ngajakin PK. Aku tahu itu teman-teman. Hidup Yahudi. Itu. Hidup Yahudi. Jadi pansos aja dia sebenarnya. Jadi gini, oke. Sebentar. Mute dulu, host. Mute dulu. Coba di mute dulu, Sebentar dulu, host. Mute dulu sebentar, host. Mute dulu sebentar. Di mute dia, Mute dulu host. dia. Iya, Saya kasih tahu di dia mute. karena dia hidup dia bela. Dia bela. Oke, kau bela Zionis penjajah sana. Yang dia bunuh sana itu orang Kristen juga. Gereja dihancurkan. Kau bela-bela penjajah karena kau adalah agama penjajah. Yang menjajah Indonesia 350 tahun itu agamanya kafir kayak kau. Makanya kau bela-bela Yahudi sana penjajah Zionis. Padahal di sana orang Kristen pun dibantai. Muka kota kafir laknatullah kau. Kau laknatullah. Mana Yahudi membela Kristen, malah kau dinodai.
Kafir katullah kau, mempelai anak pembunuh. Dasar kau kemana kau? Mana Yahudi mengakui Kristen? Mana Yahudi mengakui Kristen? Mana Yahudi mengakui Kristen? Saya tanya kau, mana Yahudi mengakui Kristen? Mana Yahudi mengakui Kristen? Mana Yahudi mengakui Kristen? Mana? Oh, jadi kau suka gara-gara itu. Jadi membunuh rakyat Indonesia, menjajah Indonesia 350 tahun itu kafir. Bang, yang menjajah Kau ini kaki tangannya kafir penjajah. Kau kaki tangannya kafir penjajah karena kau membela penjajah Zionis, penjajah sana ya, silakan. Tunggu anak bata, yang menjajah Indonesia agamanya apa ya? Yang membunuh nenek moyangku. Enggak yang menjajah. Saya tanya yang menjajah Indonesia agamanya apa? Enggak, aku tanya yang menjajah Indonesia agamanya apa? Ini pertanyaan simpel loh. Ya, agamanya ada yang ateis, ada yang Islam. Matamu Islam. Matamu. Belanda agamanya apa? Tunggu Bang Musa. Belanda agamanya apa Belanda? Belanda agamanya Kristen. So itu tempat ibadahnya apa namanya? Tempat ibadahnya Belanda apa namanya? Tunggu. Tempat ibadahnya Belanda. Dengerin. Tempat ibadahnya Belanda apa namanya? Loh, gimana kau? Enggak, tempat ibadahnya Belanda apa namanya? Saya tanya simpel. Tempat ibadahnya Belanda. Loh, pertanyaan saya simpel, nggak bisa jawab sih. Nah, gua bal-balin kan? Saya bal-balin kan? Nah, nggak bisa jawab. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Sebentar Bang Ali. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Sabar anak bata. Sabar anak bata. Sabar anak bata. Sabar ya. Dengerin. Orang Belanda itu, agama Kristen itu tempat ibadah. Diam dulu kau peran sipil bego. Diam dulu kau peran sipil bego. Diam dulu kau. Kau biar mata kau jangan diam kau. Bawa kau orang mata kau. Turunin. Ngomongnya. Astagfirullahaladzim. Oke, anak bata dengerin. Pertanyaan saya simpel. Apa tempat ibadahnya orang Belanda itu? Apa tempat ibadahnya? Namanya apa? Nama sebutannya apa? Masjid. Oh, matamu. Bang Ardi, izin, host, besarin dulu host, sedikit, host, besarin. Nah ini baca, anak katak baca nih. Gereja tertua bersejarah di Gaza dibom oleh yang tahu tadi puja-puja nih, dibom. Gereja tertua dibom, gereja bersejarah dibom. Ini jilat pantatnya sana kau, Zionis, jilat pantat Zionis, kau jilat sana pantat Zionis, jilat pantat Zionis kau, jilat pantat Zionis. Nih gerejamu dibom di sana, gereja dibom, jilat pantatnya Zionis penjajah, jilat pantat Zionis. Nih gereja tertua bersejarah di Gaza dibom. Silakan kau jilat ya, jilat pantat Israel sana. Jilat pantatnya. Di gerejamu di gereja. Oh, berarti kau buka Yahudi yang meludahin Kristen. Coba buka Yahudi yang meludahin Kristen. Udah tadi videonya udah. Gereja. Di gereja. Bunda Rahma, spill dong. Bunda Rahma, coba spill dong bahwasanya tempat ibadahnya orang Belanda itu apa namanya? Tempat ibadahnya orang Belanda yang menjajah kita apa namanya? Gereja. Bersih matamu. Belanda juga ada yang beragama Islam. Coba kita cek ya. Belanda agamanya apa sih? Coba kita cek. Ya kita cek dulu Belanda agamanya apa gitu loh. Kita cek dulu. Bentar. Belanda menjajah Indonesia. Apa misi Belanda? Tunggu, aku cek apa misi Belanda menjajah Indonesia. Apa misinya? Coba kita cek ya teman-teman ya. Misinya apa ya? Ya mayoritas, tapi berdebat nggak berani, heran aku. Loh, berdebat itu kita juga pilih-pilih lah. Kita juga pilih-pilih. Berdebat itu lawan manusia, bukan lawan kotoran bernyawa gitu loh. Kalau lawan kotoran bernyawa ngapain kita tuh? Lomba banyak-banyakan koin, ayo kawan. Loh, kok lomba banyak-banyakan koin? Ya terserah. Terus ya yang nggak punya uang kan gitu. Ya kita wajar gitu loh. Kau miskin kita tahu. Kita tahu kau miskin anak bata. Kita tahu kau nggak punya pekerjaan. Kita tahu mukamu kotak. Kita tahu kok. Kita tahu wajahmu kotak. Tenang aja gitu loh. Bukan kami takut. Demi Allah saya tidak takut. Sikit pun sekuku hitam dari sekujur badan aku tidak ada rasa takut dengan orang Kristen ini. Jawab Bang, jangan ditanggapi. Yahid Musa, jangan ditanggapi. Tunggu saya ngomong. Hanya saja kualitasnya kau tidak buktikan pengecut jadi alasan. Ayo bikin timer. Persoalannya ketika kau ditanya UTHST siapa nabinya orang Kristen itu saja. Yahid Musa, Anda kedengaran suaranya? Yahid Musa, diam dulu. Ini sebentar. Ini baca dulu nih kau. Anak katak baca nih. Yesus ada di dalam neraka. Ini baca. Yesus ada di dalam neraka, direbus dalam kotoran tinja panas. Ini Gifting 57A. Ini Talmud Yahudi. Talmud Yahudi ini yang kau puja-puja ini. Talmud Yahudi ini. Yesus direbus di tinja panas. Wow, keren. Ya, ini kau selalu berlindung di ketek Yahudi ini. Yesus. Oh, udah ya, silakan Gurunda. Silakan. Anak bata Bang Cuma. Ya sebentar Bang, anak bata. Satu kesatuan. Yahudi dan Nasrani satu kesatuan. Ilmu dari mana tuh? Ya sebentar dulu Bang. Faktanya dan Nasrani satu kesatuan. Host, kasih aku moderator dong. Satu kesatuan. Faktanya? Bunda Esti, kasih aku moderator Bunda Esti. Bunda Esti, kasih aku moderator Bunda. Faktanya. Ya, Ardiansyah, Yahudi dan Kristen bersatu enggak? Si Cuma. Kubel Bali, bikin timernya sekarang.
Faktanya Yahudi dan Kristen bersatu nggak? Bikin timernya dulu bos. Bikin timernya ayo. Faktanya Yahudi dan Kristen bersatu nggak? Jangan jadi pengecut, bikin timer. Faktanya Yahudi. Bikin timernya, jangan jadi Mana bang? pengecut. Pakai timer bang. Pakai timer cepat. Aku nanya, aku nanya kau, aku nanya abangku. Ya, ini tadi dia ungkapkan bahwa Bikin timer, jangan Yahudi bikin dan timer, Kristen jangan katanya bersatu. Bersatu apanya? Dari aspek mana bersatu Yahudi dan Kristen? Dari aspek mana? Bikin timernya, jangan jadi pengecut, bikin timernya, bikin timer. Di sini mau maghrib, Bung, mau maghrib. Oke, habis maghrib jam berapa? Jam berapa? Habis maghrib jam. Ya kita bincang-bincang aja dulu. Sudah jam berapa kau bisa berdebat jam berapa? Habis ini sekitar 15 menit. Oke, sholat kau sebentar. Kutunggu di sini, kutunggu. Sholat kau sekarang. Yang kau jawab dulu tuh, yang satu Yahudi dan Nasrani Kristen itu apa? Apanya yang satu? Apanya yang satu? Kau baca di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51. Karena Yahudi dan Nasrani saling melindungi. Nah, itu. Oke. Nasrani yang dimaksud di sini siapa? Ya, Nasrani itu adalah oke. Siapa Nasrani? Oke. Ya. Al-Maidah 51, Yahudi dan Nasrani satu kesatuan. Iya. Orang-orang yang kafir menurut Islam. Gitu. Ya. Tidak Nasrani dulu, kafir kan banyak. Iya, pokoknya di luar Islam itu kan kafir, nggak masalah. Iya, yang kita bahas ini Nasrani dan Yahudi itu maksudnya lu. Iya, nggak masalah kami kafir. Yang penting Yahudi dan Nasrani satu kesatuan. Gitu loh. Iya, Nasrani yang dimaksud di sini siapa? Nasrani itu adalah agama-agama yang datang setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Itulah Nasrani. Terus kenapa kamu merasa? Ya, karena saya penyembah Tuhan Yesus loh. Lah, yang dimaksud Nasrani di sini kan bukan kamu. Siapa? Saya orang Nasrani. Tanyalah Menteri Agama. Tanyalah Menteri Agama Indonesia. Saya ini orang Nasrani. Nasrani Menteri itu Agama. berasal Kau dari lebih kata pintar dari Kementerian Agama. Diam. Kau lebih pintar dari Menteri Agama. Diam. Diam. Jangan kesurupan gitu. Jangan kesurupan gitu. Nasrani itu orang yang berasal dari kota Nazaret. Ya, jangan Pak. Kamu dari kota mana? Kamu dari mana? Dari kota apa? Kamu dari kota mana? Jangan matikan mic-ku. Jangan Ya, matikan mic. karena kalau kamu ditanya jawab lah. Yang saya tanya samamu. Dengarkan ya. Saya tanya samamu. Pengecut bro. Bukan. Kamu nggak mau menjawab. Nasrani itu apa? Nasrani itu apa? Sekarang bikin saja, bikin timernya biar kubal balik kau. Bikin timer. Bal-balik pakai ilmu apa? Biar kubal balik Kamu kau. pakai ilmu apa? Pakai ilmu apa? Hah? Kajian mahrifat. Biar kubal balik. Oh, makrifat. Apa makrifat itu? Apa makrifat itu? Coba bikin timernya biar Makrifat kubal. itu. Cuma berani sama orang yang tidak mengerti berdebat. Bikinlah timernya. Kubacakan ayat dulu samamu. Satu ayat dulu ya. Timernya dulu. Jangan nangis. Kubacakan dulu ayat satu. Ayat saja. Satu ayat tadi kubacakan samamu. Bikin dulu Satu ayat kubacakan samamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin dulu timer. Wakalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wakalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan, dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikianlah pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini jadi orang Yahudi berkata Nasrani itu tidak memiliki pegangan. Memang betul. Begitu juga orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwa Yahudi itu tidak punya pegangan. Memang betul. Jadi ketika sabar dulu nah, kayak orang pintar aja sampai kayak ada ilmu aja kau itu. Menyembah Yudas pun disembah kok sok-sokan. Jadi orang Yahudi mengatakan perjanjian lamamu itu bukan kitab suci, perjanjian barumu itu juga bukan kitab suci. Orang Nasrani juga mengaku bahwa kitabnya orang Yahudi itu juga sudah tidak ada, karena sudah tidak ada kitabnya Nabi Musa. Samanya, ini yang diterangkan Al-Quran gitu loh, ya. Jadi yang dimaksud Nasrani di sini adalah pengikut Nabi Isa yang berasal dari Nazaret. Orang-orang yang bertentangan dengan orang Yahudi pada masa itu. Kristen bukan, Kristen itu dari Romawi, nggak ada di situ diceritain, nggak ada aja ini. Jam waktunya kelamaan lah, pakai timernya bro. Iya, saya izin 10 menit, habis itu kita dialog ya. Ya, oke. 10 menit. Lanjut teman-teman. Tunggu 1 jam pun kutunggu 1 jam. Jangan lebay. Bukan lebay, 1 jam kutunggu. Tolak lah kau. Kutunggu 1 jam. Janganlah dimatikan mic-nya. Kayak mana nggak kau tunggu 1 jam? Kayak kata Bang Ardi tadi, kau kan lagi sepi rummu, jadi kau tunggulah sejam biar rame lagi. Ngerti kami Bang. Ngerti kami. Makanya kau rela kau nunggu berjam-jam, ngerti kami kau Bang. Tapi aku paling ngerti kau Bang. Oke, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah mendengarkan serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi yang sangat seru dan juga menarik antara apologet Kristen, seorang pemuda yang sangat cerdas, dan juga bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita melihat bagaimana ketika Ustadz Suma terlalu banyak membahas tentang kekristenan, terlalu banyak membahas tentang Alkitab dan Yesus Kristus, sampai pada akhirnya dia sendiri lupa dengan ajarannya sendiri. Mengapa demikian? Kita bisa melihat ketika seorang pemuda Kristen ini bertanya
bertanya tentang kitabnya Ustadz Suma. Ustadz Suma dibuat kewalahan untuk menjawab pertanyaan dari seorang apologet Kristen ini mengenai kitab dan iman keyakinan dari Ustadz Suma itu sendiri. Dan bahkan Ustadz Suma mencoba untuk premis lagi, mengalihkan pembahasan untuk kembali lagi membahas Alkitab, karena dia sadar dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari seorang pemuda Kristen yang mungkin itu sangat simpel untuk dijawab, karena itu berkaitan dengan iman dan juga kitab dari Ustadz Suma sendiri. Dan seharusnya Ustadz Suma sendiri bisa menjawab surah yang dibacakan oleh seorang apologet Kristen. Dan juga Ustadz Suma kalau dia seandainya mengerti dan memahami tentang ayat yang dibacakan oleh teman apologet Kristen ini, seharusnya dia bisa menjelaskan dengan baik sehingga teman-teman yang menantikan jawaban dari Ustadz Suma ini bisa mendapatkan jawaban yang valid dan bisa juga merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Suma sendiri. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana seorang pemuda Kristen ini sangat tidak puas dengan jawaban dari Ustadz Suma sendiri, karena Ustadz Suma sendiri tidak mengerti dan memahami tentang kitab yang dipertanyakan oleh seorang apologet Kristen tadi. Dan malahan Ustadz Suma lagi-lagi kembali mengalihkan pembahasan karena sudah tidak sanggup dan mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan dia mau kembali membahas tentang atau mengalihkan untuk membahas Alkitab. Emang ada apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga kenapa harus lagi-lagi membahas tentang Alkitab dan Yesus Kristus? Emang kenapa kalau kita juga mau mencari tahu tentang apa yang sama seperti dipertanyakan oleh teman pemuda cerdas tadi, seorang apologet Kristen kepada Ustadz Suma? Karena itu kan berkaitan dengan kitabnya Ustadz Suma sendiri, dan itu juga yang diimani dan diyakini oleh Ustadz Suma sendiri. Mengapa harus premis untuk kembali membahas Alkitab seperti itu? Kalau saya melihat seorang pemuda Kristen ini, dia sangat tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Suma, dan malah dia mengakui keterbatasan dari seorang pemuda Kristen ini kepada Ustadz Suma, karena dia hanya ingin mengetahui, butuh penjelasan dari Ustadz Suma. Karena Ustadz Suma ini kan kerap kali mengatakan bahwa kita penyembah manusia, orang Kristen ini penyembah manusia, penyembah Paulus lah, Tuhan ada banyak lah, 3 seperti itu dan lain hal. Ketika seorang pemuda Kristen ini bertanya tentang hadis yang diimani oleh Ustadz Suma ini, yang dimana juga situ dikatakan Allah memuji Tuhan seperti itu, ini kan juga menjadi pertanyaan yang sangat sebenarnya simpel untuk dijawab oleh Ustadz Suma ya, kalau seandainya dia mengerti dan memahami akan apa yang disampaikan atau apa yang dipertanyakan oleh teman para apologet Kristen ini. Tapi sama seperti apa yang disampaikan oleh teman apologet Kristen ini, ya kami juga menanti jawaban dan penjelasan yang baiklah dari Ustadz Suma mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh teman apologet Kristen ini. Oke teman-teman, kiranya ini juga menjadi bahan pembelajaran kita semua, siapapun kita. Ketika orang lain mempertanyakan tentang iman kita harus bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan mereka dan pastinya di hadapan Tuhan. Dan apalagi itu kalau berkaitan dengan Alkitab yang kita percayai, kita juga harus bisa menjelaskan itu kepada mereka supaya mereka juga boleh mendapatkan pemahaman yang baik benar tentang isi Alkitab, supaya tidak ada lagi orang yang mengusik-ngusik bahkan mengkuliti ayat Alkitab hanya untuk menjadi sarana menyerang iman kekristenan. Oke teman-teman, kiranya video ini, kiranya debat ini boleh menjadi suatu bahan juga pembelajaran untuk kita semua, untuk kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam iman kita, di dalam kasih kita, di dalam kita menjalin hubungan yang lebih lagi dekat kepada Tuhan kita, supaya kita semakin hari semakin diperbaharui, diperlengkapi, dan menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan mungkin ini sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.